Hai semua, kami dari kelompok 6 akan membantu kalian memahami binary search secara lengkap. Oke, nah, pernahkah kalian mencari kata dalam kamus atau lagu di playlist? Nah, jika kalian mencari secara berurutan dari awal, itu disebut linear search. Nah, tapi ada cara lebih cepat, yaitu binary search. Hari ini kita akan belajar metode pencarian ini dari konsep hingga implementasi dalam bahasa C. Nah, nanti kita akan mencoba di VS Code. Binary search adalah metode pencarian pada data terurut yang bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang. Konsep utama, data harus terurut terlebih dahulu, ascending dan descending. Pembandingan elemen tengah dengan nilai yang dicari. Jika cocok, ditemukan. Jika tidak, ditentukan apakah nilai dicari ada di bagian kiri atau kanan. Ulangi proses pada bagian yang dipilih. Misalkan kita punya array 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91. Jadi kita membuat 3 kasus. Yang pertama, bandingkan 23 dengan elemen tengah, yaitu 16. 23 lebih besar dari 16, jadi kita cari di kanan. Lalu yang kedua, bandingkan 23 dengan elemen tengah baru, yaitu 38. 23 lebih kecil dari 38, berarti cari di kiri. Yang ketiga, bandingkan 23 dengan elemen tengah baru, yaitu 23, dan ditemukan. Langsung saja kita praktekkan codingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba codingan binary search. Yang pertama di sini ada include either. Include either yang maksud include stdio.h yang digunakan untuk mengakses fungsi input output standar seperti printf dan scanf. Kenapa harus ada? Karena kita butuh printf untuk menampilkan output ke user, scanf untuk menerima input dari user. Dan kita lanjut lagi codingannya. Fungsi binary search. Fungsi binary search inti algoritma penjelasan parameter array terurut yang akan dicari. Size ukuran array untuk menentukan batas pencarian. Target nilai yang ingin cari. Inisialisasi low sama dengan 0 penanda indeks awal pencarian. Seluruh array di awal. Height sama dengan size min 1 penanda indeks akhir pencarian. Kenapa height sama dengan size min 1? Karena indeks array dimulai dari 0. Jadi elemen terakhir ada di size min. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pencarian loop utama. Loop while low kurang dari sama dengan height. Kondisi ini berarti selama masih ada array yang bisa dicari. Jika low lebih dari high, artinya seluruh array sudah diperiksa dan target tidak ditemukan. Menghitung mid sama dengan low ditambah high dikurang low dibagi 2 adalah cara aman menghitung titik tengah tanpa risiko overflow. Kenapa tidak pakai low ditambah high dibagi 2? Jika low ditambah high melebihi batas integer, misal di sistem 32 bit, akan terjadi overflow. Rumus ini lebih aman. Oke, selanjutnya pembandingan nilai. Logika inti. Jika array mid sama dengan target, jika elemen tengah sama dengan target, kembalikan indeks mid. Jika array mid kurang dari target, jika elemen tengah lebih kecil dari target, artinya target ada di sebelah kanan mid. Kenapa low sama dengan mid tambah 1? Karena kita sudah tahu array mid bukan target. Jadi pencarian dimulai dari mid ditambah 1. Kecuali jika elemen tengah lebih besar dari target, cari di sebelah kiri mid. Kenapa high sama dengan mid dikurang 1? Mirip dengan sebelumnya,
array mid sudah diperiksa. Return jika tidak ditemukan. Penjelasan: jika loop selesai, low lebih besar daripada high dan target tidak ditemukan, kembalikan min 1. Kenapa min 1? Karena min 1 bukan indeks valid dalam array. Indeks selalu kurang dari 0. Jadi bisa jadi penanda tidak ditemukan. Fungsi main implementasi. Penjelasan: inisialisasi array. Data adalah array terurut syarat binary search. Menghitung size of data memberikan ukuran total array dalam byte. Size of data 0 adalah ukuran satu elemen. Kenapa size data 0 untuk mendapatkan jumlah elemen secara dinamis agar jika array diubah kode tetap bekerja. Input dari user. Penjelasan: scanf dan target membaca input integer dari user. Kenapa target? Karena scanf butuh alamat variabel dan untuk menyimpan input. Oke, selanjutnya kita akan membuat pemanggilan fungsi binary search. Di sini teman-teman bisa simak codingan ini ya, sembari saya jelaskan. Nah, fungsi bagian ini tuh untuk apa sih? Fungsinya itu untuk memanggil fungsi binary search dengan parameter data. Data itu array yang akan dicari. Nah, size ini ukuran array dan target ini nilai yang dicari. Hasilnya disimpan di result di indeks atau min 1. Setelah membuat fungsi binary search, kita akan membuat output hasil pencarian. Codingannya bisa teman-teman lihat ya. Nah, jika resultnya sama dengan min 1, itu kita masukkan, tampilkan pesan tidak ditemukan. Nah, jika tidak, tampilkan indeks tempat target ditemukan. Kenapa sih pakai if else? Nah, untuk memberikan feedback jelas ke user. Jadi itu fungsinya if else. Yang terakhir itu kita pakai return 0 atau return program. Return 0 itu menandakan program berakhir dengan sukses atau konvensi di C. Nah, di binary search ini data itu harus terurut. Binary search tidak akan bekerja jika data acak. Terus kompleksitas 0, log n, step iterasi membagi data jadi 2 bagian. Overflow prevention, gunakan mid sama dengan low plus
high min low per 2, bukan low plus high per 2.